Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bintang Pratama, NRP 500121119. Di sini saya dari Departemen Fisika akan menjelaskan mengenai tugas pertama dari seismologi. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan elastisitas serta jelaskan dan gambarkan beberapa parameter berikut. Elastisitas adalah keadaan suatu benda atau material kembali ke bentuk semula setelah gaya yang diberikan kepadanya itu menghilang. Bahan elastis ini akan mengalami deformasi ketika diberikan gaya, tapi nanti akan kembali ke bentuk semula ketika gaya itu dihilangkan. Untuk parameter-parameternya ada normal strength adalah gaya persatuan luas yang bekerja tegak lurus terhadap permukaan suatu bahan. Untuk persamaannya itu gaya sama dengan F per luas permukaan sama dengan A. Untuk diagram normal strength ini sebagai berikut. Ini itu suatu keadaan suatu benda, untuk gayanya F-nya ke sini dan ini A sebagai permukaan. Selanjutnya itu ada strain, yaitu adalah perubahan panjang relatif suatu bahan akibat gaya yang diberikan kepadanya. Dan untuk ilustrasinya lebih memanjang, dan untuk persamaannya itu perubahan panjang delta L per panjang awal L, seperti itu. Dan selanjutnya yang ketiga itu ada yang modulus. Modulus adalah suatu ukuran kekakuan suatu benda atau bahan. Ini didefinisikan sebagai rasio antar normal strain dan normal stress dalam rentan elastis linear. Untuk persamaannya itu normal stress dibagi per normal strain. Dan selanjutnya ada Poisson ratio, adalah rasio antara strain lateral tegak lurus terhadap gaya yang diberikan dan strain longitudinal searah dengan gaya yang diberikan. Untuk persamaannya itu strain lateral per strain longitudinal. Selanjutnya ada Lamb's parameter, terdiri dari dua konstanta yaitu lambda dan mu yang digunakan untuk menggambarkan sifat elastis bahan isotropik. Dan selanjutnya ada shear strength, adalah gaya persatuan luas yang bekerja sejajar dengan permukaan suatu bahan. Untuk ilustrasinya itu seperti ini, shear stress. Jadi gambarnya seperti yang pertama yaitu normal stress, namun arahnya itu mengikuti permukaan. Jadi sejajar dengan permukaan suatu bahan. Jadi sejajar seperti ini. Jadi arah F-nya itu menyesuaikan sama permukaannya. Untuk persamaannya itu gaya geser sama F per luas permukaan. Selanjutnya shear strain, yaitu deformasi sudut yang terjadi akibat shear stress. Dan untuk ilustrasinya yang sebelah ini, jadi tadi kan dijelasin deformasi sudut. Jadi yang dimaksud dari deformasi sudut nanti tetanya di sebelah sini. Jadi besar sudutnya dihitung dari sebelah sini, dan ini yang melambangkan strainnya, dan di mana theta itu adalah sudut deformasi. Jadi sudut yang dimaksud di sini. Dan yang selanjutnya itu ada shear modulus, adalah rasio antar shear strain dan shear stress. Ini mengukur kekakuan bahan terhadap deformasi geser. Untuk persamanya G sama dengan shear strain per shear strain. Shear modulus juga terkait dengan Young modulus dan Poisson ratio melalui persamaan G sama dengan E per 21 plus P. Jadi untuk jawaban nomor satu seperti itu. Selanjutnya untuk jawaban nomor dua itu sudah saya tuliskan seperti ini, untuk gimana persamaan gelombang seismik pada gelombang P dan V, yaitu primer atau sekunder. Dan di sini itu tidak bisa lepas dari hukum Newton 2, di mana sigma F sama dengan M per A. Persamaan gerak tegangan lateral strain sensor adalah rho do kuadrat U per sekutu T kuadrat sama dengan del kali sensor tegangan, di mana rho itu sebagai densitas umum, U sebagai vektor perbedaan partikel dalam medium. Hukum umum untuk medium isotropik juga tidak lepas dari gelombang seismik, dan persamanya itu sensor tegangan sama dengan eh, lambda bak kurung del kali O tutup kurung I plus 2 mu epsilon, di mana mu itu konstanta Lem, epsilonnya itu sensor tegangan, del kali U itu perpindahan, dan I sama dengan matriks identitas. Definisi regangan
Tadi epsilon sama dengan setengah buka kurung del U plus del OT. Persamaan gelombang elastis. Substitusi hubungan antara tegangan tadi dan regangan epsilon yaitu sama dengan rho del, del kuadrat U plus del T kuadrat sama dengan del 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 kali lambda del U I plus 2 mu epsilon. Karena epsilon itu sama dengan setengah del U plus del UT, maka didapatnya rho d del kuadrat U per dt kuadrat sama dengan lambda del U plus mu del kuadrat U. Itu sama dengan persamaan gelombang elastis. Selanjutnya untuk gelombang longitudinal itu sama dengan perpindahan partikel sama dengan arah rambat. Del U saya tidak sama dengan 0 dan del XU sama dengan 0. Diperoleh persamaan gelombang P itu menjadi rho do kuadrat U plus per do T kuadrat sama dengan lambda plus 2 mu del kuadrat U. Jadi gelombang P sama dengan akar lambda plus 2 mu per rho. Selanjutnya untuk gelombang yang S, untuk Go sama saja sama yang tadi, di mana gelombang transversal itu partikel arah rambat gelombang, di mana del kali O sama dengan 0 dan del kali O tidak sama dengan 0. Diperoleh rho del kuadrat U plus del T kuadrat sama dengan mu del kuadrat U sama dengan biasnya itu akar mu per rho. Kesimpulan dari persamaan gelombang elastis dapat diturunkan persamaan dua jenis gelombang yaitu sebagai gelombang primer dan gelombang es sekunder. Dari persamaan tersebut, gelombang primer lebih cepat dan menyebabkan kompresi dan ekspansi medium, sementara gelombang es lebih lambat dan menyebabkan pergerakan transversal partikel.